Apa itu komunikasi? Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, communicare communicatio, dan communicates yang artinya suatu alat berhubungan dengan sistem penyampaian dan penerimaan berita. Seperti telepon, telegraf, radio, dan sebagainya. Adapun tujuan dari komunikasi adalah 1. Menyampaikan ide atau informasi atau berita. 2. Memengaruhi orang lain. 3. Mengubah perilaku orang lain. 4. Memberikan pendidikan. 5. Memahami ide orang lain. Elemen komunikasi. 1. Komunikator sender. 2. Informasi pesan berita. 3. Komunikan receiver. 4. Umpan balik feedback. 5. Atmosfer konteks. Bentuk atau jenis komunikasi. 1. Bentuk komunikasi berdasarkan penggunaan kata. Pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah pertukaran kata-kata yang diucapkan secara oral dan kata-kata yang dituliskan. 2. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah pertukaran informasi tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi ini tidak disampaikan secara langsung oleh komunikator, namun tetap berhubungan dengan pesan yang disampaikan secara verbal. 2. Bentuk komunikasi berdasarkan penggunaan media. Pertama, komunikasi langsung. Komunikasi langsung merupakan komunikasi yang tidak menggunakan alat, komunikasi berbentuk kata-kata, gerakan-gerakan yang berarti khusus, dan penggunaan isyarat. Kedua, komunikasi tidak langsung. Biasanya menggunakan alat dan mekanisme untuk melipat gandakan jumlah penerima pesan, sasaran ataupun untuk menghadapi hambatan, geografis dan waktu. Misalnya menggunakan radio, buku, dan lain-lain. 3. Bentuk komunikasi berdasarkan jumlah orang yang terlibat. 1. Komunikasi interpersonal. Merupakan komunikasi yang dilakukan pada diri sendiri yang terdiri atas sensasi persepsi, memori, dan proses berpikir Rahmat Ji tahun 1996. 2. Komunikasi publik. Komunikasi publik merupakan suatu proses komunikasi di mana pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak yang lebih besar. 3. Komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung di mana pesan yang dikirim bersifat massal. 4. Bentuk komunikasi berdasarkan sikap dan perilaku. Pemberian pesan. 1. Komunikasi agresif. Tipe komunikasi ini dapat mengurangi hak orang lain dan cenderung merendahkan dan mengendalikan orang lain. 2. Komunikasi pasif. Komunikasi ini merupakan lawan dari komunikasi agresif, di mana seseorang cenderung untuk mengalah dan tidak mempertahankan kepentingannya sendiri. 3. Komunikasi asertif. Komunikasi asertif adalah komunikasi yang terbuka, menghargai diri sendiri, dan menurut Vecchio bahwa proses komunikasi merupakan urutan tahap-tahap komunikasi. Kompleks meliputi ID generation, encoding, transmitting via various channels, receiving, decoding, understanding, dan responding yang merupakan suatu siklus yang selalu berulang. EDA selanjutnya diproses dan diolah di otak dan keluar dalam bentuk gelombang suara atau tulisan atau kode-kode tertentu. Pesan dan informasi yang sampai diterima dalam bentuk gelombang suara, tulisan, atau kode-kode tersebut diproses dan dipersepsikan oleh komunikan. Setelah dipersepsikan, komunikan akan sampai pada tingkat pemahaman dan selanjutnya berespons terhadap pesan yang diterima sebagai umpan balik untuk komunikator.